Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan Rumah Insan Indonesia. Jumpa lagi di channel YouTube kita Rumah Insan Indonesia. Hari ini kita live nih dari salah satu titik pekerjaan proyek kita di Bandung. Ini kalau kita lihat rekan-rekan, ini hari ini sudah menyelesaikan pemasangan dinding bagian belakang, ini dinding benteng. Ini semua dikerjakan dengan menggunakan dinding instan dengan bahan IPS yang berukuran tingginya kita gunakan langsung 3 meter, lantas lebarnya per 60 cm dengan ketebalan yang 7,5 cm. Kita gunakan 7,5 cm di lokasi ini dengan pertimbangan karena ketinggian dinding ini kita buat langsung dari bawah sampai ke atas ini langsung kita gunakan setinggi 3 meter, sehingga kalau kita menggunakan yang ketebalan 6 cm khawatir nanti dinding instan ini akan istilahnya kalau lapangan tuh melenting. Jadi kita gunakan 7,5 cm dengan tinggi langsung 3 meter. Jadi tidak ada sambungan Bapak Ibu dan rekan-rekan rumah instan. Ini seperti yang kita lihat di sini. Ini kurang lebih kita cerita tentang bagaimana kita mengerjakan pemasangan dan juga bagaimana kita memasang stek-stek seperti ini. Ini adalah bagian tepi. Ini kita gunakan besi CNP atau umum bilang kanal C. Kanal C ini sebagai kolom praktisnya. Lantas di bagian atas juga, bagian sini, ini kita gunakan juga besi CNP. Ini sebagai penahan di bagian atas. Ini kita lihat, ini ada stek. Stek ini untuk menahan di bagian dalam. Dan juga ini kita buat karena ini posisinya benteng tepi, jadi di sebelah sana dan kita posisi lantai 2 ini sekarang. Jadi di sebelah luar juga ini kita pasang stek seperti ini. Ini tujuannya adalah supaya stek ini antara bagian dalam sampai bagian luar ini adalah saling menjepit Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat. Stek ini kita gunakan kurang lebih 16 cm. Ini dilas masuk seperti ini. Nanti sebelum di finishing ini kita lapisi dengan perekat atau lem, ya, lem. Ini seperti ini. Ini kita lihat ada beberapa stek di bagian dalam, juga nanti ada stek di bagian luar. Lantas ini kalau kita lihat, ini karena lebar dinding ini kurang lebih ada 255 cm. Jadi kalau dibagi 60 ini tidak pas. 60 kali 4 240 karena 255, jadi ada sambungan sekitar 15 cm. Nah, ini sambungan ini tidak kita pasang di bagian tepi. Ini karena kalau kita pasang di bagian tepi, sambungannya kecil ini, kita khawatir tadi ini akan ada di coak seperti ini. Coakan ini aja udah sekitar 15-16 cm. Nah, ini kalau kita pasang di sini artinya akan mengurangi ketebalan dari dinding instan IPS ini yang hanya 7,5 cm. Khawatir kalau kita coak dengan lebar yang cukup kecil seperti ini khawatir akan tipis di bagian tengah. Jadi akan rawan patah atau retak, sehingga bagian kecilnya ini yang sekitar 15 cm ini kita letakkan di bagian tengah. Jadi seperti ini susunannya Bapak Ibu. Ini dinding IPS yang fullnya 60 cm, lantas ini juga full 60 cm. Lantas ini kita sambung di bagian tengah, dijepit istilahnya gitu. Ini sekitar 15 cm. Ini belum terpasang steknya semua. Ini kita lihat di sini ada bekas yang masih kelihatan basah. Ini adalah tempat memasukkan steknya. Ini basah karena ada perekat. Ini perekat yang dilumuri sepanjang stek. Lantas itu dipukul masuk, dia harus menembus cukup panjang di sini. Ini sekitar 20 cm. Jadi dia harus masuk ke bagian tengah seperti ini. Jadi standar untuk stek itu 20 cm kurang lebih, nanti 10 di bagian sisi sebelah kiri dan 10 di sisi sebelah kanan. Jadi cukup panjang Bapak Ibu.
20 cm kurang lebih seperti ini nanti. Nah, seperti ini steknya. Ini 20 cm. Nah, ini sharing tentang bagaimana pasang dinding IPS instan ini bisa diaplikasikan di rumah Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat juga di sebelah sini. Ini kita lihat masih ada stek yang menonjol di sini. Ini nanti stek akan dipukul menerus sampai masuk bagian dalam kurang lebih 20 cm seperti ini. Nah, ini 20 cm. Kurang lebih sejengkal. Jadi ada bagian yang 10 cm sebelah kiri memegang dinding IPS sebelah kanan dan sebelah kirinya. Lantas ini di finishing nanti. Ini finishing sambungan. Nanti kita akan lihat juga bagaimana teknik finishingnya. Ini juga kita lihat ada lagi stek. Jadi stek dipasang ada nanti atas juga belum nih. Kurang lebih ada 3 stek yang dipasang. Semakin banyak stek akan semakin bagus, semakin kuat dia memegang. Stek ini dipasang di bagian sisi bagian dalam dan juga di bagian sisi sebelah luar. Jadi ada bagian luar dan bagian dalam. Ini dipasang stek seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat bagian ini yang sudah terfinishing, tapi ini masih terfinishing kasar. Ini adalah stek yang menempel ke kolom praktis besi di sebelah kanan. Ini masih terfinishing kasar. Memang finishing ini tidak bisa dilakukan sekali jadi atau harapannya pengen 1 hari jadi, ini nggak bisa. Jadi kita harus agak sabar sedikit mengerjakan finishingan. Jadi biasa kita finishing dulu 1 hari masih kasar, lantas dibiarkan kering dulu, lantas besoknya itu baru kita finishing lagi bagian yang sambungan-sambungan atau yang terbuka seperti ini. Itu tujuannya untuk meminimalkan resiko muai susut yang akibatnya nanti akan terlihat pada sambungan retak-retak. Nah, ini mungkin sharing singkat dulu mengenai bagaimana kita memfinishing. Lantas kalau kita lihat di sini, ini adalah bagian kamar mandi. Kamar mandi ini juga sama dibuat dengan menggunakan dinding instan IPS, jadi seperti ini. Ini cukup praktis. Dinding ini kita lihat di bagian dalam. Ini masuk kamar mandi, kita kombinasikan antara dinding instan ini dengan dinding bata ringan. Ini karena ukuran lebarnya yang tanggung, sehingga kalau digunakan dinding instan lagi, ini sekitar 67. Jadi kalau pakai dinding instan lebar ini 65, bersihnya 60, ada sisa 5 cm. Dengan pertimbangan pintu di sini, ini kita rasakan kurang efektif kalau digunakan dinding instan karena khawatir di bagian sini nanti akan tempel pintu dan akan banyak bergerak, khawatir tidak terlalu awet nanti dalam pemakaiannya. Nah, ini kita lihat, mari kita lihat di sini. Ini kita lihat, ini bagian kamar mandi Bapak Ibu. Kamar mandi kurang lebih ukurannya 1,5 kali 1,5. Ini dibuat dengan dinding instan juga. Ini kita lihat. Ini contoh yang salah satu finishing masih kelihatan. Pada awalnya kita finishing basah dulu ini dengan menggunakan mortar instan juga, cukup campur air. Lantas dalam kondisi yang masih basah itu kita tempel dulu dengan kasak seperti ini. Ini kasak seperti ini, bahan kasaknya ini plastik. Kita pasang dulu seperti ini. Lantas ini kita biarkan dulu untuk kering. Nah, setelah kering nanti ini kita lapisi sekali lagi, tunggu kering lagi. Lantas kita tunggu lagi untuk finishing akhir itu nanti dihamplas supaya halus. Ini sebelah kanan, ini juga nanti sebelah kiri. Jadi ini karena pekerjaan ini bertahap. Ini kamar mandi ini adalah kamar mandi sementara dulu, mungkin di lantai 2 karena dari pemilik ini rencananya bangunan ini akan naik jadi 3 lantai. Jadi untuk saat ini lantai 2 ini digunakan untuk sementara waktu dulu, sehingga dinding kamar mandi ini juga nanti untuk finishingannya kita tidak menggunakan keramik. Ini nanti kita cat dengan cat yang memang khusus untuk area-area basah. Ini sharing tentang kamar mandi seperti ini. Lantas yuk kita lihat lagi sharing materialnya. Ini hati-hati Pak, ada palangnya. Ini kita lihat untuk material perekat.
Ini kemarin juga banyak pertanyaan yang masuk ke kita, material perekat. Ini rekomendasi dari pabrik ya. Jadi rekomendasi dari pabrik itu untuk perekatnya kita gunakan mortar. Mortarnya rekomendasi dari pabrik itu menggunakan MU380. Ini rekomendasi untuk perekat dari dinding instan. Lantas untuk mortar finishing kemarin juga banyak pertanyaan ke kita. Ini harapannya Bapak Ibu, rekan-rekan rumah instan nanti bisa melakukan pemasangan ini secara mandiri di tempat Bapak Ibu masing-masing. Jadi kalau ada yang berminat juga bisa hanya cukup order material ke kita saja, nanti kita kirim dinding instannya, Bapak Ibu bisa memasang sendiri secara mandiri. Nah ini untuk material finishing Bapak Ibu. Jadi untuk material finishing